Hai guys, seperti janji saya, setelah saya membeli Evercross M6A, akan saya post unboxing bersama kalian. Ini dia paketnya sudah sampai, belum saya buka, masih segel ya. Mari kita unboxing bersama. Oke. Ini dia guys, yang kali ini adalah M6A, RAM-nya 4GB, yang kemarin M6, RAM-nya 3GB. Perbedaannya lagi itu di ROM-nya. Selain RAM-nya yang berbeda, ROM-nya juga berbeda. Yang kemarin itu 16, yang ini 32GB. Jadi ini dia, masih segel. Mari kita buka, mari kita lanjutkan. Oh iya, hampir lupa, ada satu tips lagi. Ketika kita membeli paket, kita kan lebih baik memakai gunting agar tidak merusak. Kalau pakai cutter kita tidak tahu packingan di dalamnya itu bagaimana, bisa langsung kena di produknya. Tetapi jika untuk handphone, untuk pembukaan bagian belakang plastiknya ini lebih baik pakai cutter, karena lubangnya itu kan kecil sekali. Jika kita memakai gunting, itu kotaknya akan langsung rusak sedikit, lecet, terkelupas begitu. Jadi khusus bagian ini kita pakai cutter, karena cutter itu kan tipis. Karena kita tahu di bagian lubangnya ini tidak ada produk yang lain, jadi tidak masalah jika memakai cutter. Ini dia produknya, kita buka bersama. Masih keras ya, masih baru banget. Oke, ini dia. Mendapatkan kartu SL seperti biasanya. Ada kartu garansinya seperti biasa. Tentu saja yang paling penting adalah unit handphonenya. Ada softcase, kabel charger dan chargernya, lalu baterainya. Oh iya, yang ini warnanya biru. Mari kita lihat warna birunya. Warna birunya itu cantik, elegan, seperti warna handphone yang kekinian, sudah dual tone. Cantik birunya. Soal warnanya, mari kita bandingkan dengan warna lainnya. Karena saya juga ada Evercross M6A yang lain, semua warna saya punya,
totalnya ada 3 warna, biru, hitam, dan merah. Ini dia hitamnya. Hitamnya normal ya, hitam biasa, hitam pekat. Nah, yang paling menarik atau yang paling bagus menurut saya itu warna merah marun. Ini dia dual tone, merah marunnya di tengah, di samping kiri kanannya agak dark gitu, seperti hitam gitu. Jadi terlihat sangat mewah warna merah marun. Jadi jika disuruh pilih warna favorit saya ya yang merah marun. Walaupun yang biru juga manis, elegan. Warna hitamnya oke, tapi saya paling suka merah marunnya, yaitu pilihan pribadi. Ya, mari kita lanjutkan ke unit unboxingnya. Oh ya, ada satu hal lagi yang menarik bagi saya untuk M6A, untuk warnanya ini. Di warnanya sangat elegan itu di bagian kameranya, bagian samping kameranya itu jika warna biru, maka list yang biasanya warna chrome ini atau hitam ini atau putih, dia ini mengikuti warna seperti warna casingnya, dan juga lampu kameranya juga mengikuti. Dan yang hitam, yang merah marun itu juga seperti warna casingnya merah. Itu sangat cantik terlihat, sangat cantik. Menurut saya sangat cantik ya. Ya, ini menurut saya pribadi sih. Mari kita lanjutkan untuk unitnya. Kita pasang baterainya dulu. Kita pasang. Kita hidupkan ya. Setelah kita pasang baterai, kita coba hidupkan, tapi ini casingnya masih belum keras cepat ya. Saya cocokkan dulu. Untuk warna merah sampingnya itu warna hitam. Kalau yang biru bagian sampingnya ini biru juga seperti casingnya, tapi kalau yang merah sampingnya itu hitam karena bagian sampingnya itu kan dibuat warna gelap. Oke. Untuk settingan waktunya, ketika kali pertama buka bisa di skip saja, tidak masalah, karena nanti ketika handphonenya terkoneksi ke internet, nanti waktunya akan terbaharui sendiri. Nah, ini untuk settingannya terserah teman-teman ya. Biasanya normalnya sih dihidupkan semua ya, jadi dihidupkan semua juga tidak masalah ya. Kalau saya kebanyakan saya lewati, tapi bukan saran ya. Nah, yang unit ini hidupnya juga cepat, tidak terlihat adanya dead pixel, berarti layarnya normal. Kalau handphone barunya tentu saja kita harus nomor 1, setelah itu kita harus cek dead pixelnya. Lalu harus dicoba dihidupkan atau dinyalakan lebih dari 15 menit. Karena pengalaman saya kan beli AirPods Cross ini ada beberapa unit sekalian.
pertama mencoba Evercross, saya langsung beli beberapa unit dan ternyata saya mendapatkan satu unit yang cacat di tipe M6A nya. Cacatnya ketika dihidupkan dia tidak mau hidup. Ketika saya charge dia akan merestart terus-terusan. Lalu saya tes buka casingnya, apakah tombol powernya bermasalah atau tidak. Saya lepas, pasang lagi, kemudian bisa hidup. Tapi setelah dipakai normal sekitar 15 menit ke atas atau sekitar 20 menit, nanti keluar peringatan overhead. Handphone akan dimatikan secara otomatis. Jadi dia mati sendiri handphonenya karena terlalu panas, begitu tulisannya. Maka dari itu berarti itu bukan salah di bagian tombolnya ya, di bagian mesinnya itu. Jadi walaupun tertulis lulus QC ya, tentu saja sebagai pembeli harus dicek juga sendiri dan dicoba dipakai langsung lebih dari 15 menit apakah normal, berjalan normal. Agar handphonenya lebih ringan, biasanya aplikasi yang bukan sistem itu biasanya saya copot atau uninstall. Kalau di Evercross ini di M6 sama M6A biasanya saya ketemu satu ya, ini aplikasi ini bisa di uninstall saja karena bukan aplikasi sistem menurut saya. Maaf jika salah, jika tidak mau diikuti juga tidak masalah, ini hanya yang saya lakukan. Nah, yang paling penting harus kita cek di sistemnya ya, di settingan, di bagian ponsel apakah sudah benar. Terus speknya, RAM-nya ini sudah benar di 4 GB. Dan jika beli HP baru, IMEI-nya ya sama ya seperti di kota ya. Kecuali jika beli second ya bisa saja berbeda. Berarti itu yang boxnya bukan bawaan handphonenya atau ada sesuatu yang tidak beres pada handphonenya. Oke, selanjutnya kita lihat penyimpanannya. Nah, ini sudah benar. Sudah benar. Seperti janji saya, setelah saya pakai handphone Evercross M6-nya, di sini handphonenya akan saya review. Ada saya beritahu di video unboxing sebelumnya, yang ini adalah M6. Perbedaannya agak sulit terlihat ya untuk dibedakan karena tampilan belakangnya itu sangat mirip ya, apalagi jika dibandingkan dengan warna yang sama ya. Nah, ini kita bandingkan hitam dengan yang hitam. Akan sulit dibedakan mana yang M6, mana yang M6A. Nah, terlihat sama. Kecuali dilihat dari kamera, di sanalah itu perbedaan yang paling mencolok. Yang kamera yang lebih banyak, ya yang lebih mahal. Normalnya seperti itu ya. Yang ini yang 4 kamera, yang M6A. Yang ini yang M6. Jadi setelah saya coba pakai beberapa hari yang M6 ini, overall sih oke, tapi ada beberapa kekurangannya ya. Kekurangannya jika kita pakai suatu aplikasi terus menerus selama berjam-jam, ada kemungkinan aplikasi tersebut akan berhenti bekerja. Walaupun kita telah merestart aplikasi tersebut, dia tetap tidak bekerja. Setelah saya coba, hal serupa di M6A terjadi
sama persis. Jadi yang antara M6 dan M6A, karena sebelum unboxing yang biru ini kan saya sudah unboxing sendiri dan coba pakai sendiri yang warna lainnya. Terjadi hal yang sama seperti yang terjadi di M6, yaitu ketika suatu aplikasi dipakai terus-menerus selama berjam-jam akan stop working atau tidak bekerja. Setelah kita restart APK-nya, tetap sama, dia tidak bekerja. Solusi satu-satunya untuk solusinya adalah kita harus merestart handphonenya. Nah, begitulah kekurangannya. Kelebihan itu yang paling saya suka dari Evercross itu yang pertama adalah chargernya itu ada di bagian atas. Itu saya suka. Karena biasanya handphone saya hampir semua chargernya itu di bawah. Itu kenapa saya suka chargernya. Kenapa saya suka chargernya di atas? Karena kita biasanya sedang kita pakai seperti ini, cenderung ada jari yang di bagian bawah, sedangkan yang di atas itu kan bebas, kosongan. Jadi ketika kabel chargingnya itu ketika sedang charge tidak mengganjal dari atas langsung ke handphone, tidak terkena tangan atau jari kita. Jika di bawah kan terkadang terganjal di tangan kiri atau tangan kanan kita, terkadang mengganjal. Nah, inilah salah satu kelebihan di Evercross yang saya suka. Lalu yang kedua, atau yang sebenarnya yang paling saya suka dari Evercross itu adalah harganya. Nah, harganya itu murah sekali. Jadi untuk harganya itu terbilang sangat murah. Dengan RAM 4 ROM 32 itu menurut saya sangat murah, di harga 900 ribuan yang M6A. Sedangkan yang M6 ini RAM 3 di ROM 16 dia harga 700 ribuan, selisih sekitar 200 ribu. Untuk saya ini sangat murah dan terbilang kencang juga. Dan handphone ini terbilang kencang juga, walaupun tidak bisa untuk game berat ya. Tapi kalau untuk game yang simple, aplikasi simple yang ringan, itu terbilang sangat cepat. Saya sangat puas untuk kinerjanya dibandingkan dengan harganya itu. Saya sangat puas memakainya. Tetapi jika harganya itu tidak di bawah 1 juta, atau misalnya jika M6A ini di harga mendekati 1,5 juta, menurut saya tidak worth it ya. Tidak worth it. Tapi kalau harganya di rentan seperti sekarang, di rentan 1 juta, itu sangat worth it. Karena di merek lain, di merek HP lain, yang saya coba, yang saya tahu, itu dengan performa yang seperti ini, kita harus merogoh kocek yang sekitar 2 kali lipatnya, atau sekitar 2 juta atau mendekati 2 juta, yang pasti di atas 1,5 juta. Nah, ini dengan di harga di bawah 1 juta sangat worth it sekali. Jadi jika ada yang bertanya apakah bagus, cocok membeli handphone ini untuk aktivitas sehari-hari, jawabannya ya tergantung ya. Tergantung apanya? Tergantung kamu pakainya untuk apa. Jika kamu memakainya untuk game berat, tidak recommended karena tidak bisa, menurut saya tidak bisa. Dia bisanya hanya untuk game ringan sampai menengah. Contohnya game yang mini game yang di bawah 100 mega size-nya, atau game-game menengah seperti COC, nah seperti itu. Tapi jika sudah sampai ke game menengah ke atas, misalnya Mobile Legends dan ke atasnya lagi, itu menurut saya tidak cocok untuk handphone ini. Jadi jika mau main game berat atau aktivitasnya terlalu berat, memakai handphone ini kurang cocok. Tetapi jika hanya
Contohnya jika hanya dipakai untuk orang tua yang untuk nelpon saja atau chatting saja, itu kan ringan, terbilang masih ringan. Itu sangat worth it dibandingkan dengan harganya, dengan barang yang didapat. Jika ditanya lagi mendingan yang mana, M6 atau M6A? Tentu saja jawabannya ya M6A ini. Kenapa? Karena hanya dengan penambahan 200.000 sudah mendapatkan penambahan RAM sebesar 1 GB dari 3 GB ke 4 GB, dan ROM-nya dari 16 GB ke 32. Itu mempengaruhi kinerja ya, kinerja handphonenya, walaupun prosesornya itu sama, tapi kinerja itu berpengaruh. Dan selain itu juga worth it penambahan 200.000-nya itu di tampilan depannya itu ya. Tampilan depannya ini M6 kan masih tampilan handphone yang lebih lama. Ini bordernya ini kan masih yang besar, sedangkan yang M6A ini bordernya sudah yang tipis, dan di bagian atas juga terlihat. Nah, ini lebih jelas lagi nih kameranya, kamera depannya sudah seperti handphone kekinian. Model atau tampilannya itu sudah sangat worth it. Nah, dengan tambahan 200.000 mendapatkan kinerja yang lebih baik dan tampilan yang lebih trendy. Jadi menurut saya itu sangat worth it jika memiliki budget yang lebih. Jika memiliki budget lebih 200.000, maka lebih worth it ambil yang M6A. Bisa dibilang jauh lebih worth it ya, jauh lebih worth it ditambah 200.000. Jadi jika mau beli handphone baru dan budgetnya mentok di 1 juta, bagus M6A. Tapi jika budgetnya pas-pasan, misalnya masih ada, baru ada 700 ribuan, mendingan menurut saya sih nabung dulu, nabung 200.000 lagi, ambil yang M6A, karena M6A ini lebih worth it ke depannya, karena M6 ini ROM-nya kan 16 dan M6A itu 32. Perbedaan itu nanti di M6 ini jika kita install aplikasi sekitar 5, nah itu udah mulai lemot karena RAM-nya kan hanya 16 GB. Nah, tapi dengan 32 mungkin sudah misalnya sudah ada 6 atau 7 aplikasi masih bisa, karena kan dia lebih lega, ROM-nya itu lebih besar. Nah, kemudian jika kamu bertanya lagi, misalnya budget kamu untuk beli handphone itu bukan di 1 juta atau di bawah 1 juta, tapi di atas 2 juta misalnya, bagusan beli Evercross atau HP Cina. Nah, Evercross ini kan HP Indonesia. Nah, bagusan yang merek Indonesia atau Cina ya tergantung ya. Jika memang budgetnya itu banyak, itu ya menurut saya pribadi, kalau budgetnya banyak atau keperluannya banyak, lebih dari chatting atau telepon, atau jika ingin game yang berat, ya HP yang luar ya, seperti misal Oppo, Xiaomi, Vivo, Realme. Nah, dari merek itu jika ditanya merek apa yang lebih baik, ya jika ditanya saya, karena saya agak fanboy ke merek
Xiaomi ya. Jadi ya saya lebih rekomendasi ke Xiaomi. Tapi itu ya pribadi ya. Karena saya jika membeli handphone itu saya cek dulu itu kapasitasnya bagaimana untuk mesinnya, bukan hanya RAM ya, mesinnya itu prosesor. Menurut saya itu paling worth it itu merek Xiaomi ya. Tapi jika merek lain menurut saya kurang worth it ya, karena kebanyakan menurut saya mereka hanya kebanyakan jualan merek ya. Selain itu juga mereka menjual casing atau tampilan saja. Karena mesinnya itu yang dikasih itu hanya begitu saja, prosesornya sama terus. Hanya di upgrade tampilan atau casing bagian depan, bagian belakang. Hanya itu saja yang dijual dan harganya dikasih harganya lebih tinggi lagi. Nah, kembali lagi ke handphone budget ya, dengan budget di bawah 1 juta ya, menurut saya ini sudah sangat worth it. Walaupun terkadang beberapa aplikasi jika dipakai sudah berjam-jam dia akan error dan handphonenya butuh di restart. Dan ketika baru dibeli itu harus diaktifkan dan dicek dulu lebih dari 15 menit apakah dia error atau tidak. Dan belinya juga harus di tempat yang terpercaya ya, yang harus bisa dikembalikan jika terjadi rusak atau error, cacat bawaan seperti itu. Jadi harus bisa diganti barang atau kembalian uang ya. Menurut saya itu yang harus sangat diperhatikan, karena menurut saya memang pernah mendapatkan satu unit yang cacat ya. Setelah saya cek beberapa hari, memang kendalanya itu berulang ya. Ya tentu saja harus saya kembalikan kepada sellernya kembali. Kemudian soal warna ya tergantung pribadi masing-masing ya. Ya ini saya kasih lihat yang M6A ini pilihan warnanya. Nah ini saya kasih lihat warnanya sekali lagi. Nah ini warna asli ya, original ya, kita beli sendiri. Ini asli seperti ini warnanya, terpantul cahayanya, bisa dilihat dan dipilih selera masing-masing. Jika saya disuruh pilih, saya milih yang merah ya, merah marun ya, itu mewah sekali menurut saya sendiri ya. Menurut saya nomor 2 sih saya pilih yang biru, yang terakhir yang hitam, karena yang hitam bisa dibilang atau saya bilang sih biasa aja. Jadi yang paling bagus merah ya, yang nomor 2 biru. Tapi tergantung dengan masing-masing pembeli sih, minatnya bisa berbeda-beda kan, dan pemakainya berbeda, selera berbeda. Nah itu hanya selera saya pribadi, dan ini saya kasih lihat secara langsung, bisa dilihat dan dipilih secara langsung, warna bisa dilihat. Oke, baik, begitu saja review kita hari ini. Nanti mungkin setelah saya pakai lebih lama lagi, mungkin akan saya review kembali yang M6A ini. Jika setelah saya pakai 1-2 minggu lagi, tetapi tidak janji ya, karena saya juga punya banyak aktivitas lain dan harus banyak konten yang harus saya lakukan, karena hobi saya banyak dan handphone sebenarnya bukan hobi saya. Handphone sih hanya untuk memenuhi aktivitas ataupun bekerja, jadi tidak janji akan direview lagi untuk Evercross M6A nya, tetapi jika untuk merek dan tipe lain mungkin akan saya review lagi untuk unboxing atau review pemakaian. Setelah beberapa bulan saya pakai, nanti akan saya review terutama untuk merek Xiaomi ya, karena jujur saya agak fanboy dengan merek Xiaomi. Dulu saya fanboynya ke Xiaomi Redmi Note ya, sekarang saya ke Poco ya, Xiaomi-nya Poco atau Poco itu bacaannya saya tidak tahu, tapi tulisannya itu Poco.
saya fanboy ke sana saat ini, tapi dulunya karena saya fanboynya ke Redmi Note-nya, maka koleksi Redmi Note-nya saya lebih banyak. Mungkin nanti akan saya review di Redmi Note-nya dan di tipe Poco-nya juga. Jadi bisa di like dan subscribe channel ini ya. Nanti akan saya review yang Xiaomi-nya, karena review saya jujur beli sendiri, tidak disponsori sama sekali, belinya pakai uang sendiri. Jadi reviewnya jujur. Oke, sampai di sini saja untuk pembahasan Evercross di hari ini. Nantikan informasi konten handphone, merek dan tipe lainnya di channel saya.